Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku di channel dari keluarga rantau. Di videoku kali ini aku awali dengan kegiatan aku yang sering aku lakukan dengan mencuri-curi waktu. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah waktunya aku itu curi-curi waktu lagi untuk berkebun. Kebenaran yang sebenarnya itu teman-teman, di sini aku itu memberikan waktu aku setengah hari untuk berkebun. Hanya saja aku itu baru tag videonya itu pas aku itu udah mau selesai berkebun. Tidak terlalu sekali selesai berkebunnya teman-teman, karena di sini aku itu mau bersih-bersih ladang yang ada singkong aku ini, sekalian juga singkong yang tinggi-tinggi ini mau aku cabutin. Di siang hari tadi aku itu cuman cabutin rumput sekalian aku bakar, sedangkan di sore hari ini aku itu mau bersih-bersih ladang aku ini dan sekalian juga aku mau cabutin singkongnya. Dulu mama aku mengajari aku nyabut singkong itu harus dibersihkan dulu baru singkongnya dicabut, supaya pas aku itu nyabut singkongnya itu tidak ada drama-drama tersangkut, tidak ada drama singkongnya patah ke dalam, supaya juga kita tahu di mana letaknya patahnya singkong itu. Jadi di sini aku itu sebelum nyabut singkongnya, di sini aku tuh nyabut rumput dulu. Bukan hanya itu saja teman-teman, makanya di sini aku itu nyabut rumput. Di sini aku itu mau nanam kembali singkongnya supaya ada pengganti singkong yang sudah aku cabut. Sayang aja sebenarnya teman-teman, di sini rumputnya sudah aku cabutin dan tinggal di sini ditunggu beberapa minggu untuk ditanam kembali. Dan gak terasa aja teman-teman, di sini singkongnya itu udah selesai dipanen, ditambah lagi di tempat aku itu lagi mendung-mendung ya teman-teman. Jadi di sini aku itu percepatkan saja untuk ngecabut rumputnya, padahal masih banyak lagi rumput-rumput yang masih belum aku bersihkan. Ini singkong sebenarnya tidak aku masak ya teman-teman, melainkan aku bagikan untuk kakak aku, karena semalam kakak aku itu ada minta singkong. Hanya saja aku itu masih belum ada waktu untuk ngecabut singkongnya. Selesai di sini aku itu nyabut singkong, aku itu nggak langsung ke rumah, melainkan lihat-lihat kebun mini aku. Ya kayak ginilah teman-teman rutinitas aku kalau sudah ada di kebun. Nyabut rumput, nyiram tanaman, dan nanam. Seperti itulah sirkulasi setiap aku berkebun. Selesai berkebun tadi teman-teman, apalagi di tempat aku itu udah mendung-mendung, langsung saja di sini aku itu mau OTW ke rumah. Dan pas aku itu OTW ke rumah, di sini aku itu nggak nge-tag videonya ya teman-teman. Jadi aku itu baru nge-tag videonya setelah selesai mandi. Di sini posisinya kakak Arlin sama Dede Nindi itu udah pada mandi, sama Dede Liora udah pada mandi. Tiba saatnya aku itu yang baru selesai mandi. Nah sebenarnya ya teman-teman, di sini aku itu jarang sekali pakai bedak sama lip tint, tapi di sini aku itu kepengen aja sih coba-coba ala-ala lagi ngepromosi barang-barang yang aku pakai, padahal aku itu cuman pakai bedak baby. Lip tintnya aja beli di kaki lima yang harganya 10.000 satu. Apa yang mau dipromosiin ya sekali-sekali aja ya teman-teman. Di sini aku itu ngevideoin pas lagi dandan. Selesai aku dandan, di sini aku itu mau bersih-bersih rumah teman-teman. Tahu aja kalau kita itu udah punya bocil, di mana-mana rumah itu selalu berantakan ya. Sekalipun kita itu sering bersih-bersih, tapi tetap aja masih aja berantakan. Ini aja ya teman-teman, semalam aku itu habis ngelipat baju Dede Liora, dan sekarang tempat baju Dede Liora itu udah berantakan dibuat sama kakak Arlin. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, aku juga nggak tahu kok kenapa bisa ya di sini baju Dede Liora itu bisa berantakan. Yang namanya aja anak kecil kalau udah mainnya teman-teman semuanya pada diberantakin. Jadi mau tidak mau di sini aku itu ya sebelum bersih-bersih atau nyapu-nyapu, di sini aku itu mau melipat-lipat dulu baju Dede Liora. Abaikan dengan mulut aku yang komat kamit ya teman-teman, karena di sini aku itu barusan kedatangan anak tetangga aku ya, seperti biasa ya teman-teman, mau ngajak main kakak Arlin dan adik Nindi. Dan ini dia teman-teman anak tetangga aku yang aku bilang tadi, yang pas aku itu lagi ngoceh-ngoceh. Dan ya seperti biasa teman-teman, mereka di sini lagi asik main dan ngomong-ngomongnya teman-teman, seperti emak-emak kalau ngomong itu ya ngomongnya itu entah apa yang diomongin. Yang penting di sini mulut mereka itu komat kamit, sama seperti aku kalau kecerita sama emaknya itu suka komat kamit mulutnya. Maksud aku mulut komat kamit itu cerita-cerita ya teman-teman. Jadi ceritanya itu kayak nggak ada ujung dan nggak ada akhir. Tahu aja emak-emak kalau bercerita ya berasa dunia milik berdua. Oke deh teman-teman, untuk malam harinya segini aja dulu deh aku ambil videonya, dan aku akan lanjutkan di pagi hari besok. Dan di keesokan harinya di sini aku itu ditemani sama kakak Nindi dan Dede Liora untuk nyuci pakaian di sumur. Dan di sini aku itu terpaksa ya teman-teman bawa Dede Liora ke sumur karena nggak ada yang jagain dia. Mau tidak mau di sini Dede Liora itu aku bawa ke sumur, dan di sini aku itu kasih anti nyamuk supaya Dede Lioranya itu nggak digigit sama nyamuk. Di saat aku itu lagi nyuci pakaian, di sini kakak aku itu datang, dan seperti yang teman-teman lihat ini adalah kakak aku ya teman-teman, kakak pertama aku setelah kakakku ini baru aku. Di sini kakak aku itu mau mengambil ubi singkong kemarin yang aku bilangnya teman-teman, setelah aku cabut ini ubi singkongnya mau aku kasih sama kakak aku.
Dan yang seperti yang teman-teman lihat di sini aku itu lagi joget-joget sama Ade Liora, soalnya Ade Liora di sini itu lagi rewel. Tak lama setelah aku itu nyuci-nyuci ya teman-teman, di sini Ade Liora itu nangis. Jadi Ade Lioranya itu aku bawa di rumah dan sekalian di sini Ade Lioranya itu mau aku bobokan teman-teman. Soalnya Ade Liora itu udah dari pagi tadi masih belum bobo. Tambah lagi di sini teman-teman aku itu masih belum minum air hangat. Jadi di sini aku itu mau minum air hangat sambil ayungin Dede Liora. Karena setelah di sini Dede Lioranya aku ayung-ayung dia bobo, jadi aku itu lanjut lagi untuk menyuci pakaiannya. Dan pas saat aku itu lagi ngebrus pakaiannya di sini teman-teman, aku itu nggak ngambil videonya supaya durasinya itu nggak kepanjangan. Jadi di sini aku itu lanjut lagi untuk ngebilas pakaiannya. Dan bilas pakaiannya di sini itu teman-teman udah dibilas ke terakhir ya teman-teman. Soalnya dari tadi aku itu udah ngebrus ya sama ngebilas ke pertama kali. Di sini Dede Nindi itu nggak mau jaga Dede Liora ya teman-teman. Udah dari tadi aku itu suruh Dede Nindi buat jaga adiknya, tapi dia nggak mau ya teman-teman. Malahan dia itu mau ngebantuin aku untuk nyuci pakaiannya. Ya udah deh nggak apa-apa, karena di sini Dede Liora juga udah tidur. Jadi di sini aku itu ya lanjut lagi aja untuk menyuci pakaiannya. Untuk cucian pertama satu ember aku sudah selesai aku bilas. Di sini aku itu mau lanjut lagi untuk ngerendam pakaian yang kedua, karena di sini pakaian aku itu sekitar 3 ember cat ya teman-teman kalau direndam. Dan selesai di sini aku itu rendam lagi pakaian kotornya. Di sini aku itu lanjut lagi untuk menjemur pakaian yang sudah selesai aku cuci. Dan di sini aku itu suruh Dede Nindi untuk ngambil hanger ya teman-teman. Jadi dia itu lewat di belakang sedangkan aku itu lewat di depan. Di sini Dede Nindi lagi bantuin aku untuk menjemur pakaiannya, walaupun di sini tadi aku itu sudah bilang ya teman-teman sama Dede Nindi untuk ngejaga adiknya saja biar nggak capek bolak-balik. Lihatlah aku yang lagi beraktivitas. Dan tahu aja teman-teman di mana aku berada, di situ juga ada Nindi. Mau gimana pun pekerjaan aku, mau panas-panasan pun, mau banyak nyamuk pun, di sini Dede Nindi itu selalu perintilin aku, ngikutin aku dari belakang. Seperti saat ini ya teman-teman, aku itu nggak nyuruh dia, tapi dia itu ngambil kain itu satu persatu untuk aku jemur deh. Ya udah deh nggak apa-apa biar cepet di sini aku tuh jemur pakaiannya. Oke deh teman-teman, segini aja dulu videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video aku ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.